Saya semester 6, NIM saya 2202020005, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis penyakit tanaman padi menggunakan metode transfer learning mobile net. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi UAS mata kuliah Computer Vision. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan menginstal library Python yang bernama Split Folders, yaitu pip adalah package installer untuk Python, digunakan untuk mengunduh dan menginstal paket dari Python atau index, dan install perintah untuk menginstal sebuah package dan split folders nama package yang akan diinstal. Dan untuk codingan yang kedua, kode ini digunakan untuk Google Colab dan mengakses file yang ada di Google Driver. From Google Colab import driver, mengimport modul drive dari library Google Colab yang memungkinkan kita untuk menghubungkan Google Drive ke lingkungan Google Colab. Drive mount, content, dan drive. Memasang mouse Google Drive ke directory sehingga semua file dan folder di Google Drive bisa diakses melalui path tersebut. Yang ketiga, mengimport library split folders yang digunakan untuk membagi folder dataset ke dalam struktur train dan test. Input folder, content drive, nama dataset saya. Untuk menentukan path asal dataset di Google Drive, folder ini berisi sebuah subfolder dan setiap subfolder mewakili kelas gambar, misal healthy, bacterial, flakes, dan lain-lain. Dan untuk output folder masih sama, content drive, nama dataset saya. Dan untuk menentukan lokasi penyimpanan hasil dataset yang sudah dibagi ke dalam folder train dan test, folder ini akan dibuat otomatis jika belum ada. Dan untuk pembagiannya 80% train dan 20% test. Untuk menjalankan fungsi split folders, rasio untuk membagi dataset, ada input lokasi dataset awal dan output lokasi folder hasil. Seed untuk angka acak, memastikan hasil pembagian konsisten, rasio 0,8 dan 0,2 atau 80% untuk data training dan 20% untuk testing. Untuk group prefix, tidak mengkelompokkan berdasarkan prefix nama file. Dan print untuk menampilkan pesan bahwa pembagian dataset telah berhasil dilakukan. Dan untuk yang keempat, matplotlib 5lot untuk membuat grafik dan NumPy memanipulasi array dan klasifikasi report confusion metric atau evaluasi performa model. Dan Seaborn, visualisasi yang lebih estetik, dan Intertools, alat bantu manipulasi iterable. Untuk melatih model menggunakan data training atau train generator dan validasi GEL generator. Untuk jumlah siklus pelatihan, efforts, dan objek history menampilkan metrik selama proses training akan akurasi dan loss. Untuk membuat grafik, garis pembandingan akurasi training dan validasi selama efforts, marker O dan X menandai titik dengan simbol. Dan untuk output yang dihasilkan, grafik yang berisi akurasi model dari waktu ke waktu, efforts untuk training dan validasi, loss model dari waktu ke waktu untuk training dan validasi. Dan yang kelima, untuk file generator reset, mengatur ulang indeks generator untuk memastikan prediksi dimulai dari awal data.
File generator kelas yaitu array berisi label sebenarnya, ground truth dari semua data validasi, dan model predik menghasilkan probabilitas prediksi dari model, dan yfred prop 0,5 mengubah probabilitas menjadi label biner, dan S-type mengubah ke tipe integer dan meratakan array ke 2 dimensi dan 1 dimensi. Untuk computation metric, menghitung computation metric antara label asli dan prediksi. Untuk class name, daftar nama kelas berdasarkan struktur folder. Dan untuk membuat head map peta warna dari komputer matrix menggunakan keyboard. Dan announce true menampilkan angka dalam kotak, VMT format angka bulat atau desimal. Dan untuk yang keenam, reset atau mengatur ulang posisi batch generator ke awal, X file dan Y file, list kosong untuk menyimpan seluruh gambar dan label dari data validasi. Dan untuk loop, untuk mengambil semua batch dari file atau file generator, Y batch dan Y X batch dan Y batch, satu batch gambar dalam label. Extend menambah seluruh elemen batch ke list X file dan Y file. Untuk if len dan Y len, untuk if len Y file dan len Y true menghentikan loop saat jumlah data sudah mencukupi seluruh validasi. Untuk mengubah list ke dalam format NumPy array yang dibutuhkan untuk proses prediksi. Menghasilkan probabilitas prediksi yaitu model prediksi, dan threshold untuk klasifikasi biner atau 0,5. Untuk mengubah hasil ke angka 0 atau 1 dan meratakan array jadi satu dimensi yaitu S-type atau lin. Dan untuk yang ketujuh, yfred dan yval membandingkan prediksi model dengan label sebenarnya untuk menghasilkan array index dan dari data yang prediksinya salah atau NP-ware. Untuk membuat figur baru dengan ukuran 12x12 inch yaitu VLT figur. Untuk membuat garis grid 3x3 untuk menampilkan 9 gambar yaitu VLT subplot 3x3 plus I plus 1. Untuk menampilkan gambar dari data validasi yaitu VLT INSO. Untuk penjelasan grafik pertama, yang kiri bisa dilihat di gambar. Yang kiri grafik akurasi yaitu sumbu X jumlah efforts atau iterasi pelatihan, dan sumbu Y akurasi nilai antara 0 dan 1, dan garis biru trains akurasi, garis oranye X validasi akurasi. Dan untuk akurasi sangat rendah dan datar, hanya sekitar 0,161 sampai 0,166 alias hanya 16% akurasi. Tidak ada peningkatan yang signifikan baik di training atau maupun validasi. Ini menandakan bahwa model gagal belajar atau bisa disebut data tidak cukup referensif atau arsitektur model tidak sesuai, atau ada kesalahan pada processing, misal data tidak dinormalisasi label salah atau kelas imbalance extreme. Salah satu kemungkinan terbesar yaitu jumlah kelas atau 6 kelas, modelnya hanya menebak secara acak, akurasi mendekati 1/6. Dan untuk grafik kanan, grafik loss, sumbu X efforts dan sumbu Y nilai loss, semakin kecil semakin baik. Dan garis biru train loss, garis orange validasi loss. Dan untuk
loss menurunkan sangat tajam dan terus menurun. Namun loss bernilai negatif besar, misalnya kurang dari 600, ini tidak normal. Fungsi loss yang digunakan bukan fungsi yang lazim. Output model tidak distandarisasi dengan baik, misalnya tidak pakai softmax di layer akhir, target label atau processing salah, bisa jadi bukan one hot encoding untuk multiclass. Dan untuk grafik yang kedua, sumbu X vertikal atau aktual dan sumbu Y horizontal dan predik. Angka di kotak atau jumlah sampel, idealnya semua angka tinggi ada di diagonal utama dari kiri atas kanan bawah, artinya prediksi label sebenarnya. Semua data dari semua kelas diprediksi oleh model sebagai brown spot. Hal ini terlihat dari kolom brown spot yang satu-satunya berisi angka, tidak ada nilai sama sekali di kolom lain, atau semuanya nol. Ini disebut model kolapsi atau bias kelas berat sebelah. Dan untuk grafik yang terakhir, setiap gambar di atas menunjukkan citra daun padi dari dataset validasi. Teks merah di atas setiap menggambarkan menunjukkan atau true benar dan true label sebenarnya, dan Fred label hasil prediksi model. Model tidak bisa membedakan antar kelas, seolah-olah model hanya mengenali satu label atau brown spot. Ini menginformasi hasil computation metrik sebelumnya, di mana semua prediksi diarahkan ke satu kelas dan gagal generalisasi. Walau secara visual gambar terlihat berbeda, model tetap memberikan hasil yang sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.